Oh, bolehkah berpindah thariqah? Teman-teman, thariqah itu jalan. Saya ketika hendak pergi ke Monas, banyak jalan. Siapa yang ngelarang saya pindah jalan? Thariqat Qadiriyah, Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Khalwatiyah, Samaniyah. Ini cuma jalan-jalan. Imam-imam ini tidak akan pernah membatasi muridnya, kecuali imam ini tahu dia punya jalur khusus kepada Nabi. Ini yang terjadi pada Sidi Ahmad Tijani di masa hidupnya. Beliau mengatakan, kalau sudah bersamaku, gak usah ikut yang lain. Kenapa? Karena beliau sudah punya akses langsung, baik secara sanad, keilmuan, ataupun sanad kerohanian. Begitu juga imam-imam yang lain. Tapi itu Imam Ahmad Tijani, wali yang pangkatnya sudah sampai kepada Al-Qutub Al-Ghaus. Apakah muridnya bisa begitu? Belum tentu. Mungkin ada yang begitu, ada yang tidak. Apakah kemudian orang-orang setelahnya begitu? Belum tentu juga. Maka falya'lam rajulun bima fi nafsi, bima fi qalbi. Maka kita tidak boleh kemudian menyamaratakan kalamnya Sidi Ahmad Tijani, kalamnya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Abul Hasan Al-Syazili, Muhammad Bahuddin Shah Naqsyabandi, lalu kita pukul rata untuk semua mursyid. Tidak. Maulana Al-Imam Khalid An-Naqsyabandi Al-Baghdadi thumma Dimashqi. Beliau ini ahli hadis, ahli tafsir, ahli akidah Ahlussunnah, berthariqah banyak. Tadinya mursyid Qadiriyah. Dari ayahnya dapat ijazah. Tapi karena ayahnya wafat, maka tarbiyahnya merasa beliau belum sempurna, beliau berguru lagi. Beliau kemudian setelah berguru jauh, ya, berguru ke Mekah, sampai ke India, sampai ke mana-mana. Setelah beliau menjadi seorang guru, beliau mengangkat murid menjadi guru sampai ratusan. Lalu orang-orang bertanya, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau mengangkat orang yang menurut engkau belum sempurna? Apa jawaban beliau? Aku ingin menyebarkan kebaikan di banyak negeri, di penjuru negeri. Maka bukan berarti orang-orang yang diangkat khalifah kah, muqaddam kah, wakil talqin kah, itu sesempurna gurunya. Maka kalam guru kita harus timbang-timbang dulu. Ini beliau berbicara pada haknya atau berbicara pada hak muridnya secara umum. Kalau tidak, nanti akan menyebabkan tarekat tertutup. Ini yang kemudian membuat orang-orang takut beralih thariqah. Ya. Teman-teman, berthariqah itu sama seperti sekolah. Kurikulumnya sama, tapi berbeda gurunya. Berthariqah itu sama dengan masuk ke resto. Anggap saja rumah makan Padang atau rumah makan Sunda. Nama sama, tapi ketika ahli masaknya berbeda, kita akan berbeda menikmatinya. Kita akan tandain, rumah makan Padang yang ini enak, yang sono tidak enak. Sama-sama rendang, tapi berbeda. Makan liwet Sunda ini enak, yang di sono kurang enak. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Karena perbedaan cara menyajikan dan rasanya. Teman-teman yang melakukan Allah, jadi bolehkah saya pindah? Boleh, jika tidak ada peningkatan spiritual. Bukan berarti thariqahnya yang tidak meningkat, bukan berarti mursyidnya tidak hebat. Mungkin kita tidak berjodoh dengan mursyid tersebut, mungkin kita tidak sesuai dengan kurikulum yang ada pada thariqah tersebut. Jika demikian, pindahlah. Siru fil ard. Inilah makna ayat itu. Berjalanlah di muka bumi. Ya. Pandanglah dengan mata batin. Kita akan melihat, oh alam ini sangat luas. Berapa jumlah sahabat? 124.000. Sebanyak itulah thariqah di muka bumi. Namun kemudian yang bertahan. Mazhab sahabat yang tadinya banyak sekali bertahan cuma 4. Ini disebut mazhab yang 4. Thariqah kemudian di Indonesia diakui 40. Di Mesir lebih daripada 70, bahkan sekarang sudah mulai 100-an, dan banyak lagi teman-teman yang melakukan Allah. Ini cuma thariqah, jalan. Jika saya tidak cocok dengan satu rumah sakit, suatu dokter, siapa yang melarang saya untuk berpindah ke dokter dan rumah sakit yang lain? Tidak ada. Namun seorang dokter, seorang guru tentunya punya saran. Kalau kamu ingin
tuntas dalam pengobatan. Kata dokter, ikuti saya sampai selesai. Saya kasih resep, tolong dikonsumsi dan hindari pantangannya sampai selesai. Tapi ada orang tidak sabar, akhirnya dia berpindah dokter. Kata dokter ini, sabar ikut saya. Dia nggak sabar lagi, dia pindah lagi. Akhirnya 40 dokter pun penyakitnya tidak sembuh karena dia tidak sabar. Maka teman-teman yang sabar dulu, coba amalkan dulu satu thariqah yang kita pelajari. Barangkali kita mendapatkan usul ilallah, disampaikan kepada Allah, baik cuma namanya, sifatnya, afalnya, apalagi mengenal zatnya. Yang sabar. Begitu juga seorang guru. Guru juga akan, misalnya guru di sekolah, jika kamu ingin mengerti, maka dengarkan baik-baik dari awal sampai akhir. Sekolah SD ada 6 tahun, sekolah kemudian SMP yang sekarang disebut kelas-kelasnya sampai berangka yang banyak, itu juga butuh tahun. Kenapa kita bisa tahan untuk makanan intelektual tapi tidak tahan untuk makanan spiritual? Betapa tidak adilnya dan tidak sabarnya kita. Wa qalilun, sedikit sekali di antara hamba kami syakur, yang banyak bersyukur. Allah menja'alna minasyakirin. Amin. Yang terakhir tentang ihsan. Apakah masih thariqat? Teman-teman dimuliakan Allah, jika al-Islam mesti lewat mazhab fikih. Tidak ada lagi jalannya, karena itu warisan ulama salafus saleh. Jika ingin membaca Al-Quran, mesti lewat thariqat tajwid. Tajwid itu juga ada thariqahnya. Jika ingin memahami ragam baca Quran, mesti lewat jalur thariqah qiraat. Maka ada macam-macam qiraat. Kenapa ada orang di dunia mengakui thariqah qiraat, mazhab-mazhab qiraat, tapi giliran memahami bab ihsan, dia tidak mau berthariqah. Dengan ego mengatakan, oh tidak ada thariqat, saya bisa sendiri. Jika Anda merasa bisa, silakan lakukan sendiri. Tapi tidak usah menyalahkan orang yang menjalani jalur thariqat ihsan. Jika fikih saja melahirkan banyak jalan-jalan, banyak mazhab, apalagi ihsan, maka akan banyak juga jalan menuju Allah. Dan di zaman akhir zaman ini, thariqah itu akan selalu diperbaharui. Contoh sederhana, orang yang ngotot, yang bersikeras dengan keahliannya, seperti seorang artis, mesti tampilnya harus konser. Orang begini akan ditinggal oleh fansnya, orang-orangnya yang suka kepadanya. Kenapa? Zaman sekarang tidak boleh berkumpul. Dia harus berimigrasi dan beradaptasi dengan sosial media. Dia harus punya channel YouTube, dia harus punya Instagram. Kemudian dia berkarya dan disebarkan melalui sosial media. Sama, thariqat itu nggak boleh kolot. Thariqat itu kurikulum. Dia harus diformulasikan, dibungkus sesuai dengan hajat zaman ini. Zaman ini zaman online. Ya sudah, kita bagikan mana yang pantas di-online-kan. Kita tahan mana yang tidak patut di-online-kan. Jika kita berbeda pendapat, teman-teman, tidak masalah. Barangkali di antara kita, di antara sahabat, kiai, wali, habaib, ada yang tidak sepakat dengan saya. Ketika saya membedah satu kitab, dianggap saya ember dan vulgar. Tidak masalah. Bukankah ilmu itu ada ijazahnya? Kita diijazahkan guru kita menjelaskan ini. Jika antum tidak dapat ijazah, tidak perlu marah. Banyak thariqah kepada Allah. Kita harus, ketika ilmu-ilmu tentang bid'ah sudah dibuka, ilmu tentang sunnah juga harus dibuka. Ketika orang hari ini membuka ilmu-ilmu kebatinan lewat di YouTube, zikir-zikir secara obral di YouTube, kenapa kita tidak juga membuka kajian-kajian yang murni ini, yang bersanad ini lewat sosial media? Kita melarang orang tapi tidak memberikan jalan keluar. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan teman-teman yang Allah titipkan ilmu ke dalam dadanya, mari beradaptasi dengan zaman ini. Maka thariqah kita akan relevan, manhaj kita akan relevan, mazhab kita akan relevan fi kulli zaman wa makan.